Kembali lagi ke channel Anak Otomasi yang mempelajari mekatronika dan sejenisnya. Halo guys, aku Fadlan dari Otomasi. Jadi, judul pada kali ini yaitu adalah feeder machine. Nah, pernahkah kalian membayangkan bagaimana ribuan komponen kecil seperti baut, mur, dan bahkan pil yang bisa diatur dan dipindahkan dengan presisi tinggi dalam proses produksi? Nah, mesin inilah yang menjadi pahlawan di balik layar, guys. Jadi, siap untuk mengenal lebih jauh? Mari kita mulai. Nah, jadi mesin feeder ini dalam bahasa Indonesia yaitu mesin pengumpan. Nah, apa nih yang diumpan? Bola kah? Nah, sebenarnya bukan ya, tapi komponen-komponen dalam produksi industri. Dimana mesin feeder ini mempunyai mekanisme yaitu mengatur, mengalirkan, dan menyuplai material secara kontinu dan terkontrol ke mesin atau produksi. Nah, bedanya mesin feeder sama konveyor itu apa? Sama-sama menghantarkan suatu material, sama-sama dia tuh memindahkan produksi dari tempat titik satu ke titik yang lainnya gitu. Nah, itu terdapat dalam cara kerjanya. Nah, gimana sih cara kerja mesin feeder ini? Yaitu menerima material, terus dia mengatur pengaliran dan menyampaikan ke proses produksi yang lain. Nah, kegunaannya tuh banyak, guys. Jadi mesin feeder ini nggak hanya menyuplai barang gitu, tapi ada pengaturan aliran material, terus ada pengurangan kesalahan produksi. Nah, dari mesin-mesin feeder ini itu terdapat banyak jenis nih, guys. Ada mesin feeder step, ada turntable feeder, ada vibration feeder, ada vibration ball feeder. Nah, apa nih perbedaan-perbedaannya dan kegunaannya itu seperti apa? Kita masuk ke step feeder. Nah, step feeder ini itu tentunya dalam dunia 4.0 kita harus mengenal nih yang namanya mesin feeder, dimana mesin feeder ini yang kita jelaskan saat ini yaitu adalah step feeder mesin, yaitu untuk berfungsi untuk mengangkut bagian-bagian dari wadah atau hopper ke sistem pengumpan berikutnya. Nah, komponen-komponennya apa aja nih? Ada hopper. Hopper itu adalah sebuah wadah dari part-part yang akan kita antarkan gitu ke sistem selanjutnya. Yang selanjutnya ada step mechanism atau yang bisa disebut tangga mekanis. Jadi dalam mesin step feeder ini itu diantarkan melalui tangga mekanisme. Kemudian dari tangga mekanis itu akan diproses atau diantarkan melalui belt yang disebut di sini adalah linear feeder. Nah, mekanismenya seperti apa dari step feeder ini? Yaitu yang pertama pengangkatan part dari hopper atau wadah. Yang kedua adalah pemindahan ke linear feeder. Yang ketiga adalah orientasi bagian atau pengarahan untuk ke suatu sistem selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ada turntable feeder. Turntable feeder ini seperti sebuah meja yang diputar gitu, yang namanya juga turntable. Yaitu mesin ini bekerja dengan menggunakan meja putar yang memungkinkan bagian-bagian kecil dipindahkan dan diorientasikan dengan presisi yang tinggi, guys. Nah, untuk komponen-komponennya seperti apa sih?
yaitu yang pastinya adalah turntable-nya atau meja yang berputar. Dan yang kedua adalah guide rails. Guide rails. Nah, itu adalah pengarahan dari mesin tersebut untuk part-part yang akan diproses ke produksi selanjutnya. Mekanismenya adalah ya cukup simpel, yaitu adalah perputaran dari turntable yang akan mengarahkan dari part-part kecilnya untuk ke sistem selanjutnya melalui guide rails. Guide rails. Nah, itulah. Nah, kita masuk ke vibration linear feeder. Vibration linear feeder ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mentransfer atau mengarahkan benda kerja dalam garis yang lurus menggunakan vibration guys atau getaran. Alat ini biasanya dikombinasikan dengan vibration ball feeder untuk mengalirkan benda kerja ke tahap berikutnya. Nah, dalam vibration linear feeder ini terdapat banyak juga komponen, yaitu diantaranya adalah elektromagnetik yang bisa menghasilkan suatu vibrasi, dan tray yaitu untuk mengantarkan komponen-komponen atau part-part produksi yang akan dipindahkan ke sistem selanjutnya. Nah, ini ada video YouTube-nya guys, tapi nggak bisa kita putar. Langsung aja ke kelebihan dan kekurangannya nih. Yaitu yang pertama, gerakan halus dan stabil. Yang kedua, mampu menangani berbagai jenis material. Yang ketiga, mudah dikombinasikan dengan sistem otomatisasi yang lainnya. Nah, kekurangannya apa nih? Yaitu yang pertama, kecepatan terbatas dibandingkan konveyor mekanis. Karena menggunakan vibrasi, itu memang agak sedikit lambat dari konveyor mekanis yang menggunakan mesin motor listrik. Kemudian yang kedua, yaitu kurang efektif untuk material dengan permukaan licin atau tidak beraturan. Atau sebagai contoh misalnya komponen-komponen silinder atau komponen-komponen bola itu agak kurang efektif untuk mesin linear feeder vibration ini. Dan yang ketiga, yaitu tidak efektif untuk produksi dalam volume yang besar dengan kecepatan yang tinggi. Karena mesin ini, linear feeder vibration ini, itu menggunakan vibrasi yang cukup lama guys untuk produksinya. Nah, yang selanjutnya ada vibration ball feeder. Nah, bedanya apa nih? Sama-sama pakai vibrasi, sama-sama menghantarkan barang. Nah, vibration ball feeder ini itu terdiri dari mangkok atau bowl yang dipasangkan pada alat pegas yang bergerak secara vertikal. Getaran itu mendorong pergerakan bagian-bagian kecil dan komponen ke atas melalui peralatan mangkok. Mangkok pengumpan serbaguna ini dapat menampung barang kecil seperti pil atau komponen yang lebih besar sehingga bisa mengantarkan barang-barang yang lebih kecil sampai dengan 15 cm kubik guys. Nah, yang selanjutnya yaitu komponennya apa aja nih? Komponen dari vibration ball feeder itu terdiri simpelnya yaitu part in different feeding orientation. Jadi dari sini kita produknya itu akan divibrasi yang akan dipisahkan oleh part in different feeding orientation. Karena kita mengutamakan presisi dalam suatu produksi untuk dihantarkan ke sistem produksi yang lainnya. Yaitu yang selanjutnya yaitu ada orienting device, yaitu pengarahan. Pengarahan mekanis suatu part itu bisa dalam bentuk pengarahan mekanis, bisa bentuk dalam pengarahan wadahnya itu sendiri. Dan yang selanjutnya yaitu kelebihannya. Kelebihannya apa nih guys?
Jadi kelebihannya itu yang pertama yaitu mampu menyortir dan mengorientasikan benda secara otomatis. Yang kedua dapat digunakan untuk berbagai bentuk komponen, yang kecil-kecil sampai yang gede-gede. Yang ketiga adalah kecepatan dan presisi yang tinggi, guys. Nah, makanya vibration bowl feeder ini cocok untuk industri kosmetik, obat yang kecil-kecil, guys. Yang selanjutnya yaitu kekurangannya. Kekurangannya yang pertama, kurang fleksibel untuk perubahan bentuk produk. Yang kedua, tidak cocok untuk benda yang mudah rusak. Yang ketiga, kebisingan yang tinggi karena memang vibration di sini agak lebih tinggi daripada vibration yang sebelumnya untuk mempercepat proses produksi dan mempercepat proses transisi produksi produk dalam suatu mesin tersebut. Nah, mungkin itu saja yang akan kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fadlan Raihan Fitranto dari Otomasi untuk Membangun Negeri.